ini Krisdayanti sama Om anaknya. Lemos. Om Lemos. sedikit ngikuti. Menarik karena itu kan keluarga ya, gimana pun walaupun KD udah nggak sama anak-anaknya, anak tetap anak. Ya sedikit ngikutin sih. Kisruhnya ada di mana kisruhnya? Kisruhnya kalau aku lihat di komunikasi sih, anak-anaknya KD merasa KD sulit ditemui, sulit dijangkau lah, kurang perhatian. Dia cari perhatian. Nah ya, anak cari perhatian lah di sosmed. Terus bapaknya nggak suka. Raul nggak suka. Terus akhirnya buntutnya panjang. Raul menghardik anaknya yang perempuan di sosmed juga. Kalau versi anak-anaknya KD ada makian. Sampai nggak tahu ini lebay atau enggak, sorry lah. Mereka berdua itu anak-anaknya KD ke psikolog. Wow. Iya, ke psikolog karena merasa down dengan perkataannya Om Lemos. Om Bapak. Om Raul Lemos. Baik, saudara-saudara, kembali lagi dengan Frans di podcast spesial pada hari ini. Saya kembali mendatangkan seorang pakar hubungan, Pak ya? Seorang konselor hubungan, yaitu Pak Yohan Kristianto. Halo. Beliau adalah seorang lulusan apa, Pak? Psikologi, S1 psikologi. S1 psikologi. Lalu ambil master jurusan psikologi S2 konseling. Jurusan psikologi konseling. Ya. Saya percaya bahwa semua orang pasti tidak akan terlepas dari namanya konflik dalam membangun hubungan. Betul. Di satu sisi manusia itu adalah manusia hubungan. Saya percaya bahwa manusia itu diciptakan sebagai seorang makhluk yang rindu atau butuh akan namanya hubungan. Yes. Nah, tapi di sisi lain membangun hubungan itu sulit. Dan selalu ada konflik. Tadi kita ngobrol-ngobrol singkat iseng tentang satu kisah yang lagi hot saat ini, lagi viral, yaitu ada konflik dalam hubungan anak dengan orang tua. Begitu. Nah, saya rasa ini menjadi hal yang penting untuk kita bisa sedikit membahas bagaimana ini kira-kira kalau seandainya ada kisah seperti itu dalam keluarga kita atau enggak di keluarga di saudara-saudara kita atau sahabat kita, ataupun seandainya kita menjadi seorang ketua, koordinator di sebuah institusi gereja, tentunya kita harus bisa membantu menyelesaikan masalah bagi orang-orang yang kita gembalakan lah, misalnya gitu. Ya. Nah, bicara tentang hubungan ini berarti saya bisa tangkap bahwa kita harus bicara tentang hati, betul nggak? Yes, betul. Gimana pendapatnya Kak Yohan nih, Kak? Kakak ya, gimana pendapatnya Pak Yohan? Kakak Frans, Pak, panggil Yohan aja lah. Panggil Kak boleh lah, panggil atau Yohan aja. Kak Yohan. Oke. Kalau kita ngomong tentang hubungan, pasti tidak lepas dari yang namanya hati. Ada ungkapan bicara seperti ini nih. Apa yang datang dari hati kita itu akan menyentuh hati orang lain. Nah, hubungan, kalau kita ngomong hubungan, mau tidak mau, suka tidak suka, itu melibatkan hati. Cuman masalahnya hati yang seperti apa nih? Hati yang seperti apa? Nah, ini kan kita kalau ngomong hati ini kan luas gitu ya. Nah, kita mungkin perjelas dulu hati di sini apa. Dalam hubungan orang selalu melibatkan hati. Itu bisa kita pahami dalam hubungan ada emosi yang terlibat pasti di situ. Okay. Emosi. Ada motivasi di situ. Jadi itu bagian dari hati ya. Itu bagian dari hati. Tadi dari emosi,
Terdiri dari motivasi, kita, emosi kita, kemudian yang ketiga eh, dasar dari pemikiran kita, itu munculnya dari hati. Ya kan, dikatakan di Alkitab hati itu sumber kehidupan. Dari situ terpancar kehidupan. betul. Nah, makanya kalau kita ngomong hubungan, itu tidak akan lepas dari yang namanya hati. Apa yang keluar dari hati itu dirasakan orang lain, hatinya orang lain yang dengannya kita menjalin hubungan. Jadi Kayu berkata bahwa hati yang benar akan menghasilkan hubungan yang benar, begitu kira-kira? Ya. Oke, mantap. Terus kira-kira gimana kalau kita tahu, berarti paling enggak kita harus tahu kondisi hati kita saat ini kan? Jadi sebelum kita membangun hubungan kita harus introspeksi gitu kan? Yes. Supaya kita tahu bahwa wah saya Betul. ternyata hati saya ini lagi nggak beres nih. Nah, gimana caranya untuk mengetahui itu? Oke. Karena itu kan penting kan? Yes, itu penting. Nah, Saya pakai istilah kalau menjalin hubungan kita harus lakukan yang namanya cek hati. Istilahnya kita periksa hati kita. Ya, ini seringkali kita nggak lakukan sih. Seringkali kita melupakan atau seringkali kita nggak sadar untuk kita melihat ke hati kita, melihat ke diri kita. Ya, itu makanya kan kapan lalu saya ngomong hubungan juga perlu spasi, hubungan perlu waktu sendiri. Salah satunya untuk kita cek kembali hati kita. Nah, sebelum menjawab ke yang itu tadi, saya akan ngomong yang mendasar, paling mendasar dulu. oke. Bahwa sebenarnya ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemampuan untuk dia mengasihi dengan tulus sejak jatuh dalam dosa. Sejak jatuh dalam dosa, keinginan manusia termasuk dalam menjalin hubungan akan cenderung mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri secara sepihak. Oke. Atau kalau sama-sama untung, dia akan membangun hubungan yang sifatnya transaksi aja, seperti berdagang. Saya untung, kamu untung, oke, kita bangun persahabatan. Tapi kalau ketika suatu saat tidak ada lagi yang menguntungkan dari dirinya kakak Franz, saya lihat sudah nggak menguntungkan lagi nih. Oke, bye. Nah, itulah kecenderungan manusia, kecenderungan hati manusia ketika dia jatuh dalam dosa. Ada satu ayat juga, Yeremia 17 ayat 9 juga ngomong hati manusia itu licik. Betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun. Nah, unfortunately itu memang kondisi manusia ketika jatuh dalam dosa. Nah, makanya kita akan banyak sekali menemukan dalam hubungan-hubungan di luar sana, mungkin orang lain kita lihat atau mungkin kita alami sendiri. Kisah yang awal tadi dengan keluarga Ramos. Dan yang lain Lemos. Namanya orang salah lagi. Lemos, maaf ya Om Raul. Maaf ya Om Raul. Kita akan banyak melihat kalau hati kita tidak beres, itu tadi kecenderungannya pusatnya akan ke diri sendiri tanpa cenderung tidak mau tahu orang lain. Itu memang seperti itu. Hati yang sudah jatuh, putus hubungan dari Tuhan, jatuh dalam dosa. Nah, makanya kita perlu yang namanya, kalau saya istilahkan, kita kembali lagi ke titik nol. Titik nol itu kan dari mana semuanya bermula, ya kan? Titik nol, bahwa kita semula diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Sebenarnya pada mulanya kita punya hati yang mampu untuk mengasihi dengan tulus, tanpa
tanpa buntut apa di belakangnya gitu ya, motivasi yang lain, mengasihi dengan tulus. Nah, manusia yang jatuh dalam dosa ya perlu lagi kembali ke Tuhan. Manusia sebenarnya sekali lagi tidak punya kemampuan untuk mengasihi dengan tulus sampai dia kembali ke Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengakui bahwa hidupnya, bahwa hatinya, bahwa dirinya tidak berdaya, tidak ada artinya tanpa kasih Yesus. Nah, itu dulu langkah pertama. Jadi titik nol itu adalah waktu di mana seorang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, titik nol itu kembali ke awal. Di mana awalnya adalah hati kita punya hati yang sama seperti Tuhan, diperbaharui dengan menerima kasih Yesus dalam hidup kita. Jadi selama orang belum ketemu dengan Tuhan Yesus, berarti belum pernah, orang itu bisa dikatakan belum pernah kembali ke titik nol. Seperti itu ya. Ya. Karena yang punya hati kita, motivasi latar belakang pemikiran kita, emosi kita, itu kalau tidak diperbaharui di dalam penciptanya gitu ya istilahnya ya, tidak diperbaharui dalam penciptanya, tidak menerima kasih dari yang menciptakan, ya itu tadi kecenderungannya. Hati itu licik, lebih licik dari apapun, dan saya amati kecenderungannya akan itu berputar-putar bagaimana dari hubungan yang ada, entah persahabatan, entah suami istri, entah saudara, entah apapun, berputar-putar cari keuntungan untuk diri sendiri. Benar sekali ya, teman-teman. Jadi memang kita perlu memperhatikan kondisi hati kita, karena dengan hati kita yang ada saat ini ada kecenderungan untuk bisa menghasilkan hubungan yang tidak baik, begitu ya? Betul. Dan itu tadi Kak Frans menarik sekali ngomong ada kecenderungan, gitu ya. Artinya walaupun saya katakan tadi, kita kalau sudah menerima Tuhan Yesus gitu ya, kembali ke titik nol tadi ya, hati kita dipulihkan, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan Dia disalib untuk kita. Tapi bukan sulap, bukan balik telapak tangan beres, tidak. Itu proses hari demi hari, day by day proses, bahwa tiap hari kita perlu terus menerima kasih Tuhan itu tiap hari. Perlu yang kedua mungkin istilahnya kita harus terus-menerus membersihkan hati kita. Kayak di sini ada taman ya, di sekitar sini ya. Kalau taman-taman ini tidak dirawat tiap hari juga lama-lama jelek kan, tidak dipotong, parasitnya atau kotoran-kotorannya tidak dibersihkan, tidak disiram, tidak dipupuk, lama-lama amburadul juga merusak tamannya. Hati juga seperti itu. Tiap hari kita perlu siram dengan pikiran positif, cabut yang namanya dendam, cabut yang namanya pikiran negatif dan sebagainya. Ya, teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa lihat ya, di sini memang ada taman. Ada taman yang memang banyak tumbuh-tumbuhannya, rumput yang hijau, pohon-pohon, dan ada tanaman sawo dan ini mangga. Ya, lain kali ya, tolong dibayangin aja ya, teman-teman karena harus ke sini untuk lihat. Iya, kan ini propertinya Acima ya, jadi saya nggak bisa, saya mesti minta izin dulu, gitu ya. Oke. Ya, menarik sekali. Memang bicara mengenai hati ini betul-betul satu hal yang menarik dan gak ada habisnya gitu. Kita bisa lihat, kita kadang-kadang lihat orang ini baik gitu, cuma mana kita tahu hatinya orang gitu. Betul. Setelah kita ketemu, setelah kita berinteraksi, setelah kita membangun hubungan, barulah kita sadar gitu, oh ternyata ini bilangnya teman, cuma taunya cuma
kalau ada maunya aja cari saya gitu kan. Saya ada teman seperti itu, jadi memang menjengkelkan. Ya, jadi kalau dia telepon gitu saya agak malas angkat gitu. Ouch. Ouch ya. Iya betul. Nah Ya, itu giliran kan, saya minta tolong gitu Menghilang. sibuk sekali. Aduh minta maaf ya Kakak Fran, saya lagi ada rapat, saya lagi agak ini. Tapi giliran beliau dengan organisasinya, organisasi ya, ketahuan jadi ini. Butuh sesuatu Jangan gitu ya. sebut nama. Iya, giliran sebut nama. Butuh sesuatu gitu ya. Langsung menempel. Iya, cari telepon tuh ulang-ulang gitu. Ya itu di saat itulah dia ngobrol dengan saya. Kalau nggak ada kebutuhan, Hilang. nah, sudah nggak cari saya sudah. Man, come on man. Nah, ya itu kan dari pengalaman itu juga kita juga tidak suka kan ada dalam hubungan-hubungan yang dimana kita merasa orang ini kok cari aku kalau butuh aja ya, atau lebih parah lagi orang ini kok memanfaatkan aku aja ya, maunya ambil aja tapi nggak pernah kasih. Tapi ya memang itu kecenderungan hati setiap kita nggak ada yang kebal, termasuk kita ini, kami ini juga kalau hati tidak dijaga, tidak diperiksa sering-sering, kecenderungannya memang ke situ hati manusia itu. Nah sekarang kita perlu tahu kan bagaimana caranya kita mengetahui saat ini hati saya ini seperti apa. Ada ini nggak pandangan atau masukan supaya kita bisa Ya, mengenal, dan yang paling penting adalah itu tadi itu detox ya. Saya sih ngomongnya detox saja ya. detox hati. Detox hati. Bagaimana cara kita mendetoks hati kita supaya yang jelek-jelek itu keluar. Oke. Kalau tidak kan sama aja kan. Bisa jadi seorang itu sudah di titik nol gitu kan. Tapi karena tidak ada usaha ya, itu perlu usaha ya. Perlu usaha. Karena tidak ada usaha, tidak ada niat untuk mendetoks dan juga memperbaharui akal budi, hati, akhirnya tidak ada progres yang menuju kepada satu situasi yang ideal buat saya kan gitu. Oke. Nah, kira-kira ada pandangan tidak mengenai detoks hati tadi? Oke. Jadi ada dua ya kalau saya cermati pertanyaannya. Satu, bagaimana kita bisa cek kondisi hati kita. Kedua, bagaimana cara detox itu tadi. Yang pertama cara cek, ada orang-orang yang istilahnya dia kalau pernah pasti tahu lah ya, yang namanya multiple intelligence itu. Ada salah satu tuh orang-orang yang apa tuh? lain kali aja ya. Lain kali. Orang tuh punya 9 kecerdasan gitu ya. Salah satunya dia punya kecerdasan untuk kontemplasi, merenung, melihat ke dirinya sendiri. Itu baik kalau ada orang yang seperti itu. Tapi kan masalahnya nggak semua orang begitu. Dia bisa melihat dirinya sendiri. Oh, aku nih dalam hubungan kok masih suka mau menangnya sendiri misalkan, lebih suka memanfaatkan misalkan. Itu oke, bagus kalau dia bisa sadar melihat dirinya sendiri. Tapi mungkin tidak semua orang bisa begitu. Nah, sebenarnya cermin yang paling baik adalah orang yang terdekat dengan kita. Di mana? Ya di rumah. Gitu ya. Dengan suami, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua, dengan saudara, atau dengan siapapun di rumah, itu cermin paling baik untuk kita lihat kondisi hati kita dalam hubungan bagaimana. Ya kita harus peka, jangan sampai istilahnya orang sampai protes gitu ya. Udah ada cerminnya, kita harus peka lihat. Istilahnya jangan sampai dalam hubungan kita menemukan bahwa misal nih, misal suami istri gitu ya. Suami istri. Suami istri deh. Pilih salah satu. Nah ini perumpamaannya gitu. Suami deh. Suami paling malas kalau di rumah gitu ya. Maunya kok keluar terus.
Itu ya. Oke. Nah, si istri harus peka nih, harus pandai-pandai bercermin nih. Itu cermin yang paling bagus dengan orang-orang terdekat nih. Kenapa sih kira-kira suamiku kok males di rumah sih? Apakah di rumah mungkin aku terlalu menuntut, terlalu cerewet, terlalu abai dengan suamiku? Nah, mungkin sebaliknya supaya adil ya, supaya yang istri-istri nggak marah gitu ya. Sebaliknya mungkin suami gitu ya. Kenapa sih istrinya kok lebih suka katakanlah nongkrong di luar dengan teman-temannya katakanlah daripada ngobrol di rumah dengan suaminya? Ya suami harus berkaca gitu ya. Mungkin sebagai suami aku kurang sabar kali ya, kalau dia cerita aku mungkin nggak mendengar dengan cukup baik misalkan. Nah, itu cermin-cermin yang sebenarnya kita bisa pakai. Nah, tadi saya katakan jangan sampai kita sangat tidak peka sampai terus orang itu harus ngomong sendiri gitu ya. Misalkan dalam contoh suami dan istri tadi ya, jangan sampai istrinya harus marah lalu misalkan nih biasanya ya yang cewek-cewek kan biasanya harus sampai upload di medsos kayak ceritanya Om Lemos tadi. Harus sampai upload di medsos. Minta maaf ya Om Lemos ya. Betapa suaminya di rumah kurang mendengar. Nah, itu kan justru parah gitu kan. Atau jangan sampai kalau nggak upload di medsos tiba-tiba istrinya ngambek, suaminya nggak diajak bicara seminggu misalkan. Ya kan? Jangan sampai yang begitu-begitu terjadi. Jadilah peka bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyediakan cermin-cermin yang paling jelas, yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, untuk kita ngecek kondisi hati kita gimana sih. Itu yang pertama, cek kondisi hati. Dua, bagaimana cara detox. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan tuh, dia istilahnya hati kita tuh perlu dikalibrasi setiap waktu. Wah, kalibrasi. Kalibrasi itu istilah canggih lagi itu ya. Itu istilah teknik itu. Nah, itu istilah teknik mungkin Kakak Frans bisa lebih jelaskan. Oke ya, saya kasih Kalibrasi definisi itu kalibrasi ya. Kalibrasi itu adalah mengepaskan dengan standar yang ideal. Nah, Itu kali ya. Betul kan Son ya? yes. Iya kan? Ya, saya juga jelas pendengarannya, dengar penjelasannya beliau juga begitu. Standar yang ideal. Mengepaskan Misalnya kalibrasi 1 meter tuh ada kan di satu museum tuh ada benda yang ukurannya adalah 1 meter. Nah, untuk mengkalibrasinya ya kita harus cocokkan lagi apakah meteran kita ini benar-benar 1 meter tidak gitu. Nah, itu jadi ada satu standar kalau kalibrasi. Yes. Nah, hati juga perlu dikalibrasi setiap waktu. Nah, standarnya apa? Ya, standarnya tidak lain tidak bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana ya? Bagaimana kalau yang saya renungkan, saya coba untuk terapkan adalah secara simpel dalam hubungan, kalibrasinya apa? Ya, bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi, bagaimana cara Tuhan Yesus membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, dengan murid-muridnya, dengan orang berdosa, dengan Bapanya yang di surga. Kalibrasinya di situ. Sehingga kalau pertanyaannya gimana nih detox hati kita, kalibrasi hati kita, istilah saya tadi membersihkan hati kita, ya kembali lagi ke firman sih, ke firman Tuhan. Bagaimana sih kita harus mengasihi orang itu seperti apa sih? Kalau mungkin sedikit menambahkan dari segi psikologi gitu ya, ya membersihkan hati adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Selalu awalnya sih dari situ, dari diri kita sendiri. Alkitab kan juga ngomong gitu kan, dari diri kita sendiri. Akhir-akhir ini kita suruh banyak berdamai ya. Berdamai dengan COVID, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri ini yang penting. Artinya gimana? Artinya berdamai dengan diri sendiri itu secara sederhana begini nih.
Satu, kita mengakui emosi-emosi apa dalam diri kita. Aku dendam dengan Kak Frans misalkan. Aku kepahitan misalkan dengan istriku misalkan. Aku jengkel dengan ini. Aku punya pikiran negatif tentang itu. Satu, kita tahu itu dulu. Dua, ya itu dibereskan dengan cara ya basically mengganti semuanya itu dengan yang baru. Kalau Alkitab ngomong kan, yang apa Paulus ngomong tuh, yang indah yang sedap didengar, apa tuh ayatnya Kak Fran? Pikirkanlah semuanya itu. Iya. Berarti ada usaha yang harus kita lakukan. Pasti. Berawal daripada suatu kesadaran. Kita harus membangun kesadaran diri bahwa kita ini is a corrupted. Ya, kita memiliki hati yang korup gitu kan. Hati kita korup, betul. Ya. Jadi kita harus sadar itu dulu, karena tanpa kesadaran itu kita merasa kita ini sudah superior gitu ya. Yes. Kita merasa kita ini sudah ideal, kita sudah merasa kita ini nggak punya cacat celah gitu kan. Padahal hati kita ini banyak ininya, banyak kekurangannya. Betul. Nah, kesadaran itu harus kita miliki pertama gitu kan ya. Kedua, kita harus membangun kebiasaan untuk self reflection, kalau saya bilang ya. Tadi bilangnya tadi apa? Kakak bilang tadi? Contemplasi. Ya. Perenungan. Ya, merenungkan. Refleksi. Ya, nggak banyak orang sanggup melakukan hal itu gitu. Iya. Nah, perlu kecerdasan khusus ya. Kecerdasan saya itu berbicara, jadi memang susah tuh. It's okay. Untuk merenung itu, sudahlah gitu kan. Mendingan saya ngomong gitu kan. Ngomong is terapi buat saya. Itu. Kalau butuh terapi, ngomong gitu ya. Buktinya ini saya bikin podcast. Ini terapi. Supaya selama pandemi ini beta waras. Ada orang yang mau waras, dia self contemplate gitu. Yes, betul. Tapi terlepas daripada apakah itu adalah natural skill atau natural kecerdasan, intelligence, kita harus mampu dan harus meluangkan waktu untuk melakukan kontemplasi. Yes. Karena dari situlah kita bisa mengetahui posisi kita. Tanpa kita mengetahui posisi kita tidak akan memiliki tindak mau ngapain gitu kan? Karena nggak tahu kita di mana gitu kan. Betul. Kalau kita nggak tahu, kalau kita tuh, yang ketiga tadi adalah kita harus embrace lah ya kalau saya bilang ya. Ya sudah lah, kalau saya ini marah ya sudah, saya harus terima kenyataan bahwa saya ini orang yang pemarah gitu. Jangan deny gitu kan. Denial itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Betul gitu tidak? Yes. Jangan deny. Tadi lawannya daripada yang tadi itu kan self denial kan. Banyak orang self denial. Enggak, aku biasa aja kok. This is my personality. Kadang-kadang gitu kan. Ya, seringkali orang menetralisir dengan itu. Ini my personality. Saya ini orang dominan. Saya ini sudah dikit-dikit marah gitu kan. Kita selesaikan dengan action. Let's do this gitu kan. Padahal dia sebenarnya lagi terjangkiti oleh virus amarah gitu. Nah itu. Yang ketiga kita harus embrace saja kan. Embrace apa yang sedang terjadi dalam hati kita gitu. Bukan deny. Karena self denial itu tidak akan menyelesaikan apapun juga. Betul. Embrace, dan kalau ada kesempatan dan saya percaya pasti ada, dibereskan dengan orang-orang yang bersangkutan. Kemudian kita kalau buat kami kita harus back to the Bible. Karena disitulah Bible adalah panduan kehidupan kita. Standarnya. Panduan kehidupan kami itu adalah standar tertinggi, sehingga kalau kita mau mengkalibrasi, kita harus kalibrasi kepada firman Tuhan. Seperti itu kan. Betul. Wah, luar biasa. Saya rasanya kok sudah damai hati saya. Sudah berdamai. Nah, itulah memang saya kasih sedikit komentar ya.
kecenderungan hati kita itu kadang-kadang saya sendiri ya, pengalaman sendiri ya, Boleh. Ya, cerita dong pengalaman. kadang-kadang sudah merasa baik, sudah merasa lebih baik, sudah merasa yang lebih banyak melakukan ini itu dalam hubungan, sudah merasa banyak Berkorban. yang berkorban ini itu dalam hubungan, itu kan saya merasa gitu ya. Tapi kalau saya, tadi kan saya sebut ya, cermin pasangan kita, anak-anak di rumah, orang-orang di rumah itu kan cermin. Tapi kalau cerminnya ngomong lain, terus gimana? Bagaimana? Ya. Cerminnya salah tidak? Nah, cerminnya salah atau tidak, itu kembali lagi ke masing-masing orangnya. Ini Isunya lain lagi nih kayaknya. Isunya lain lagi nih. Kita perlu konfirmasi bisa-bisa ini. Kalau dalam pernikahan, dua orang sama-sama sudah lahir baru, sudah kenal Kristus, istilahnya kalibrasinya jelas, standarnya apa. Ya kalau saya bilang resiko cerminnya salah itu lebih kecil lah daripada orang-orang yang secara hati belum menerima kasihnya Kristus gitu. Baiklah. Ya dibilang cerminnya 100% sempurna juga tidak. Mungkin cermin kita di rumah, istri kita, suami kita, pasangan kita juga buram atau pecah sana pecah sini istilahnya, tapi paling tidak dari orang-orang terdekat itu kita bisa lihat. Seperti diri saya tadi ya, merasa seringkali merasa sudah yang paling banyak mengalah atau sudah paling banyak berkorban, sudah paling banyak melakukan ini itu. Tapi ketika saya lumayan lah ini kemampuan kontemplasinya. Kelihatan sih ya. Kelihatan. Ketika saya melihat diri saya lagi, melihat cermin-cermin saya di rumah, ternyata enggak sih. Istri saya juga banyak berkorban loh. Gitu misalkan. Cermin-cerminnya kita harus lihat lagi sih. Kontemplasi tinggi. Terus saya ngomongnya tinggi. Bukan ngomongnya tinggi. Beda arti sudah ya. Ngomongnya banyak, ngomongnya tinggi. Banyak. Kadar ngomongnya tinggi ya. Ya. Saya rasa perlulah kita mengenali step-step ini, karena tentunya kita tidak akan bisa terlepas daripada namanya, seperti yang saya ucapkan dari awal, tidak akan terlepas dari namanya konflik dalam membangun hubungan. Betul. Jadi tips-tips yang sudah diberitakan oleh Kak Yohan ini sesuatu yang esensial yang perlu kita simpan dan harus kita pakai pada saat kita membutuhkan. Kira-kira ada ini statement-statement yang lain apa? Closing statement. Kayak debat capres aja ya, closing statement. Ya nggak usah visi misi lah. Oke, saya akan mengatakan mungkin begini ya Kak. Hari ini kita bicara tentang hubungan dan hati ya. Hubungan dan hati itu seperti dua sisi mata uang, tidak bisa kita pisahkan. Dimanapun dengan siapapun kita membawa hati kita, lalu di situ kita menjalin hubungan. Cepat atau lambat ketika hubungan kita semakin mendalam, orang lain akan merasakan hati kita. Maniskah? Pahitkah? Tuluskah mengasihi atau karena ada sesuatu kah? Apa yang datang dari hati kita, ingat, itu akan dirasakan hati orang lain. Hati kita pahit, ketika kita jalin hubungan, orang lain juga akan merasakan pahit. Hati kita tulus, orang lain akan merasakan ketulusan. Nah, hubungan yang baik, setiap kita pasti pengen punya hubungan yang baik dengan siapapun itu, karena hubungan adalah salah satu kunci kebahagiaan. Hubungan yang baik dimulai dari hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan pencipta kita. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mengenal kasih dari pencipta kita, dari Tuhan Yesus, hati kita dibaharui. Setiap hari kita
kalibrasi hati, kita cek hati kita dengan firman, dengan berpikir positif, hubungan-hubungan kita juga akan menjadi semakin baik lagi. Oke. Mantap sekali. Terima kasih Terima kasih. Kak Yohan. Kira-kira kedepannya apakah akan ada lagi podcast yang seperti ini? Kita topik hati ini kayaknya nggak pernah akan habis. lekang dimakan waktu. Ya, sebenarnya kalau bicara hubungan ada banyak sekali topik-topik yang bisa kita bahas. Hari ini kita memang bahas sesuatu yang mendasari semuanya, mendasari hubungan ya hati kita. Topik-topik aktual lain dalam hubungan akan banyak juga kalau kita bahas. Baiklah. Jadi, why not kalau ada kesempatan next time, kalau Kakak Franz nanti kasih ruang di sini. Ruang hati. Ruang hatinya dia sudah full ya untuk Acimai. You don't know. I don't know, I never know. You never know. Yeah. Ya, saya ada baiknya juga kalau teman-teman yang menonton video ini punya ide kira-kira apa yang perlu kita bahas, silakan komen. Yes. Kasih tahu kira-kira mau bahas apa lagi nih tentang hubungan nih. Yes, tentang boleh. hubungan. Nanti pakarnya akan membedah, membongkar dan memberikan penjelasan yang cukup dan spektakuler. Itu gak nyambung ya, cukup dan spektakuler tuh. Cukup spektakuler. Cukup spektakuler. Oke. Ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Yohan. Terima kasih Ya, Kak terima Franz. kasih buat ilmunya, tips-tipsnya yang sangat memberkati dan membantu kita semuanya untuk menavigasi kehidupan ini supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Oke? Thank you Semuanya. Sampai jumpa. Nah.